Shalom, Broken Saints. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya tadi pasti udah salaman juga, tapi kayaknya kurang afdol gitu sebelum mulai ibadah. Saling colek deh kiri kanannya, kita akan mulai ibadahnya ya. Yang di Zoom juga, Koren, Kak Yulia. Oke, panggilan beribadah adalah suatu anugerah ilahi yang harusnya terus menjadi pengingat kepada kita. Ternyata ketika di hati kita memiliki dorongan dan niatan untuk beribadah, itu bukan suatu usaha kita. Namun itu adalah karya Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Hal itu terlahir dari relasi kita sebagai anak dengan Sang Bapa. Maka dari itu Broken Saints, kiranya ketika kita melangkahkan kaki kita setiap kali kita ke tempat ibadah, ingatkanlah diri kita bahwa itu pun adalah hasil anugerah Allah di dalam diri kita dan bukti bahwa Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai kehidupan kita.
saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Sang Sabda yang memanggil kita, memilih kita, dan memberikan pertumbuhan kepada setiap kita untuk terus bisa masuk ke dalam persekutuan dengannya dan sesama tubuh Kristus. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan melakukan pengakuan iman rasuli yang diakui oleh gereja-gereja Kristen. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yeay, mari kita bersama-sama naikkan pujian. Kita sama-sama belajar lagu baru ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik.
Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan walau tubuhku dirembukan asik, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku tak terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Hey, yeah. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan hari yang terbaik, hari yang terbaik. Sekali lagi, hari yang terbaik, hari yang terbaik. Yeah. Colek dulu dong kiri kanannya. Colek ya, jangan pinjam 100. Oke. Ini gara-gara pinjam dulu 100. Oke. Kita sama-sama nyanyi. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, tawa sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari, joget dong, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, tawa sukacitaku Tuhan, tawa sukacitaku.
memujimu ku menari, kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari, sama-sama tepuk tangan, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Sebelum duduk, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku Tuhan. Everybody. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Ternyata jiwa-jiwa karismatiknya masih banyak dan memang sudah melekat. Silakan duduk. Oh, harmoni dia juga merasakan sukacitanya. Oke. Kita satukan hati kita mau angkat satu pujian untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk sukacita di tempat ini. Terima kasih untuk kebersamaan di mana kami bisa sesama tubuh Kristus untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati berkat-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Bersama-sama kita katakan, Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu.
membawa saya masuk kepada kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sebuah kitab yang fun fact-nya Hadasa sangat suka, karena untuk kesekian kalinya pengakuan dosa ini diambil dari perikop ini. Pembacaan mengenai kisah si bungsu dan si sulung membawa saya kepada sebuah pemahaman baru, bahwa harta warisan yang dibagikan kepada sang bapa adalah kasih karunia, yang pada akhirnya membawa sebuah sikap hidup yang berbeda terhadap mereka yang tinggal serumah. Si bungsu menggambarkan mereka yang tidak menghargai kasih karunia, yang melacurkan kasih karunia itu hanya untuk kesenangannya semata-mata. Sampai akhirnya ia mengalami perasaan kehilangan kasih karunia dan sangat merasa dirinya tidak layak. Sementara si sulung memandang kasih karunia sebagai hal yang harus dikejar dengan sebuah sikap pelayanan yang taat, berkenan, dan bahkan sempurna. Sempurna dari sebuah pelanggaran. Sehingga suatu saat ia berharap akan ada sebuah pesta yang disediakan oleh sang bapa kepada dirinya sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas ketaatannya. Namun yang terjadi, si sulung malah marah karena pesta itu disediakan bagi adiknya yang berdosa. Satu hilang di rumah, yang satu hilang di luar rumah. Dan selain hilang, mereka masuk kepada satu step yang jauh lebih mengerikan menurut saya. Bahwa mereka tinggal serumah, namun selama ini mereka sama-sama tidak mengenal bapaknya. Lalu di manakah kita? Alkitab jelas memberikan identitas kepada kita, bahwa kalau kita bukan si bungsu, pastilah kita si sulung. Apakah kita adalah si bungsu yang seringkali memiliki keinginan, baik sengaja ataupun tidak, untuk melacurkan setiap kasih karunia Allah? Atau malah kita adalah si sulung yang berusaha menjaga dan meraih kasih karunia dengan semua perbuatan baik, dan hal itu menjadi manipulatif ketika muncul sebuah persaingan imajiner bahwa ternyata adiknya dipestakan. Mari dengan penuh rasa malu di hadapan Allah kita menghampiri dalam sesi silent prayer di hadapannya. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa malu kami menghampiri-Mu Tuhan, karena kami sadar kami rapuh di hadapan Tuhan. Daging kami lemah. Apapun yang kami lakukan, baik itu berusaha taat, ternyata itu kekejian bagi Tuhan, ataupun melacurkan kasih karunia sekalipun. Kami mengakui semua salah kami di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah pengakuan dosa kami yang kami imani telah berlaku atas kami oleh karena darah Kristus Yesus yang tercurah bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Petunjuk hidup baru terambil dari Lukas 15 ayat 20, 22 sampai 24, 31 sampai 32. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatnya kembali." Maka mulailah mereka bersuka ria. Kata ayahnya
pada si sulung, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia yang telah hilang didapat kembali." Kak Yulia pernah mengcaption hal ini. Pada akhirnya, perjalanan pertobatan kita adalah perjalanan seumur hidup dari satu anugerah ke anugerah lainnya. Perjalanan itu menjadi mungkin dikarenakan kita memiliki Bapa yang berlimpah kasih karunia. Sehingga status si bungsu kembali di hadapan para hamba yang tinggal di rumahnya. Dan kemarahan si sulung pada akhirnya tidak dapat menggugat status Bapa sebagai sang pemilik rumah. Kiranya hal ini menjadi alasan terbaik kita di dalam memandang dan mengenal sang Bapa, dan di dalam kita menjalani liturgi keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Sing Hosanna. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Sing Hosanna. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Let the weak say, I am strong.
Alkitab siang hari ini akan diambil dari kitab Rut pasal pertama. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomikah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebab aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku.
Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan yang indah untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Engkau melayakan kami, memanggil kami sehingga kami boleh menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Tiba saatnya kami mau merenungkan firman Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memahami dan menginternalisasikan semua yang kami pelajari hari ini menjadi satu pesan, menjadi satu hal yang mengubahkan kehidupan kami, mengubah cara kami memandang sesama kami, terutama mereka yang mungkin kami anggap asing. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Thank you banget buat tim pemusik. Keren banget. Teman-teman kalau lihat Aldi punya style, ya, gitu, rock and roll gitu ya, keren banget. Dan oke, thank you banget sudah memberikan yang terbaik. Dan juga hari ini izinkan saya mulai dengan mengucap syukur dulu gitu ya, karena masih bisa diberikan kekuatan untuk bisa berdiri di tempat ini di tengah situasi yang waduh dari tadi malam gak bisa tidur, harus bolak-balik ini gara-gara kebanyakan babi gitu ya. Oke. Nah, sebuah anugerah ketika kita bisa berkumpul di tempat ini. Selamat datang juga buat Rika. Bung Onggi juga yang akhirnya baru nyampe ya, bisa tiba dengan selamat. Thank you udah mampir ya. Ya kita sama-sama membangun satu komunitas yang lebih otentik di sini gitu ya. Oke, maafkan kami kalau seringkali nyebelin ya. Apalagi CJ. Enggak ya. Oke. CJ yang promosi Bitcoin itu kan. Oke. Banyak hal yang terjadi, akhirnya kita bisa bertemu kembali. Nah, hari ini saya memberikan judul atau tema dari perenungan kita, yaitu Two Faces of Jesus. Kalau kata CJ ini, apa ini orang bilang Yesus bermuka dua gitu ya. No, bukan bermuka dua. Biarkan saya izinkan menjelaskan dulu bahwa Two Faces of Jesus, it doesn't mean bahwa ada ambiguitas. Kalau ambigu itu atau polar gitu ya, itu bisa berubah-berubah. Tapi kalau ambivalen, memang dua-duanya terus secara konsisten berjalan. Nah itulah wajah Kristus yang akan kita lihat. The stranger and the host. Sebenarnya tema ini satu penelitian, which asik ya, banyak penelitian gitu ya. Udah banyak sebenarnya khotbah di RLC itu publish di jurnal ya, di artikel jurnal. Nah, kalau ini yang lagi review gitu ya, lagi di review. Dan sedikit banyak juga terinspirasi dari Iis gitu ya, pengalamannya Iis dan juga sharing yang pernah dia bagikan waktu itu. Tapi kita coba lihat lebih dalam dan mengkaji lebih dalam lagi hari ini tentang Two Faces of Jesus, the stranger and the host. Nah, first thing first, kalau kita bicara stranger, izinkan saya membawa spektrumnya lebih luas. Stranger itu tidak selalu harus orang yang dalam konteks foreigner gitu ya, atau orang yang dari negeri lain yang kita tidak kenal. Tapi stranger pada dasarnya, everyone is a stranger for everyone. Gitu kan. Setiap orang tuh stranger buat orang lain. Walaupun kadar strangernya itu mungkin tidak selalu ekstrim gitu ya. Tapi at least ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita ada kecanggungan, ada hal-hal yang kita tidak tahu, apalagi dengan mereka yang sebenarnya jauh sekali dari margin kehidupan kita gitu ya, dari circle hidup kita gitu ya. Nah, masalah dan motivasi yang kemudian menjadi melatar belakangi penulisan ataupun khotbah ini adalah yang pertama gini. Kalau kita membaca kitab Rut, kita cenderung melihat kisah Rut dan Boas dengan menempatkan Boas sebagai pahlawan dan Rut sebagai yang diselamatkan, yang ditolong.
memang narasinya menunjukkan ada tindakan dari Boas yang kemudian menyelamatkan atau membebaskan Ruth. Tapi apakah itu poin utama dari cerita ini? Nah, saya pikir ada bias patriarki nih di sini terjadi. Di dalam bias patriarki Boas saja tipologi Yesus. Saya meneliti berbagai artikel yang mencatat dan kebanyakan tuh dari kaum Injili gitu ya, adalah Boas nih tipologi dan Ruth tuh cuma sebatas objek yang ditolong oleh Boas. Ya, ada banyak sekali contoh gitu ya. Dan bahkan khotbah. Boas adalah kinsman redeemer yang kemudian menjadi prototipe oleh tentang Yesus nantinya gitu ya. Yang asing atau yang marginal hanya sebatas objek yang perlu ditolong, dan kita lah pahlawan yang menolong subjek itu. Kita lah subjeknya yang menolong si objek itu. Akhirnya terjadi objektisasi. Kita memperlakukan orang itu seperti benda, kita analisis, kita lihat, kita pahami, tapi kita tuh yang memainkan peran utama. Jadi orang ini punya makna, dia hanya tergantung kepada kita memberikan makna. Akhirnya kita mengglorifikasi si penolong, seolah-olah yang menolong itu harus punya derajat. Lebih kuat secara ekonomi bisa jadi, tapi kalau derajatnya jadi lebih tinggi daripada yang ditolong, ini kan hati-hati. Apakah pertolongan kemudian akhirnya menjadikan sesuatu yang melestarikan ketidaksetaraan di dalam relasi kita dengan yang asing? Apalagi kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang berada di dalam margin atau marginal, orang-orang yang terasingkan dari komunitas kita gitu ya. Nah, bahkan seringkali gitu ya, pertolongan kepada mereka yang terasingkan ini hanya berbentuk aksi transaksional. Lebih parah lagi, sudah mengglorifikasi diri, melestarikan ketidaksetaraan, lalu kemudian transaksional. Oh, saya mau tolong dia karena transaksional yang pertama, karena saya pengen diberkati Tuhan. So, motivationnya bukan karena orang itu, bukan karena kasih kepada orang itu, tapi karena karena pengen mendapatkan sesuatu. Lalu Kotim menyoroti satu hal yang menarik. Kotim bilang gini, kalau kita juga memberikan sesuatu karena kita ada utang, karena kita merasa kita diutang, lalu kita mau pergi, oh enggak, nanti gue berutang sama Tuhan, aduh gue kasih deh, tapi tidak out of love, atau tidak dalam bentuk fulfillment, tapi bentuk achievement jadinya, itu pun adalah bentuk transaksional. Jadi, satu kritik yang menarik gitu ya, berpikir ya juga ya, sama ini kita berpikir bahwa kita coba mengkonfrontasi kebiasaan memberi supaya, atau memberikan pertolongan supaya diberkati dengan cara, oh lu udah dikasih, lu berutang, rasa berutang. Satu sisi bisa benar, sebuah sikap sambutan kita kepada orang lain gitu ya. Nah, atas dasar itu, maka khotbah ini dan juga artikel yang saya tulis dengan Is juga gitu ya, mengenai dua wajah Yesus ini adalah sebuah kritik sekaligus sebuah rekonstruksi analisis untuk mendorong umat bertindak dengan tepat dalam memandang dan menerima yang asing atau yang marginal itu. Jadi ini semua latar belakangnya, dan kita coba lihat yang tadi itu adalah yang kita lihat tadi, dan akan menjadi hal yang kita kritisi sama-sama melalui khotbah hari ini gitu ya. Nah, sedikit bermain hari ini, kita akan sedikit menyelami dunia historical criticism. Saya tidak akan khotbah hanya Rut pasal 1, karena saya nggak mungkin suruh Pak Ed baca Rut pasal 1 sampai pasal 4. Jadi ya udah pasal 1 aja untuk menaruh konteks kita bersama gitu ya. Nggak mungkin. Khotbah hari ini adalah khotbah seluruh kitab Rut, atau kitab Rut, dari pasal 1 sampai pasal 4. Ya, agak susah sebenarnya membedah atau memotong-motong kalau kisahnya tuh satu kisah yang utuh gitu ya. Agak susah, beda dengan narasi Injil yang satu narasi tapi terdiri dari banyak narasi. Terdiri dari banyak cerita-cerita di dalam satu cerita. Kalau kita perut ini memang benar-benar satu cerita gitu ya. Maka sulit gitu ya. Nah, saya nggak mau terlalu keras, tapi kitab Rut sebenarnya merupakan sebuah kitab sebuah tulisan post-eksilik setelah pembuangan ke Babel. Tadi Pak Ed sudah baca di ayat 1, pasal 1 itu, pada zaman hakim-hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Memang secara urutan kitab Rut ini pas banget ditaruh setelah kitab hakim-hakim, habis itu 1 Samuel. Seolah-olah dari kitab hakim yang telah dibuat, memang kitab ini sudah menyebar, kisah ini sudah menyebar,
Tapi kemudian bentuk akhir atau bentuk final dari narasi ataupun teks kitab Rut ini post exilik justru setelah pembuangan, atau lebih ekstrim lagi setelah Nehemia Esra, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Nanti kita lihat. Kitab Rut sendiri sebenarnya bukan tulisan sejarah, tapi sebuah novela hikmat, sebuah novel dalam bentuk modernnya seperti sebuah novel. Apakah ini bukan firman Tuhan? Of course, ini tetap firman Tuhan. Ya kan? Nah, biar diluruskan. Kita melihat ini bukan historis, bukan berarti bukan firman Tuhan. Tapi apa pesan yang Tuhan ingin taruhkan? Ini sebuah firman Tuhan yang dikerangkakan di dalam bentuk layaknya novel gitu ya. Apakah orang-orangnya historis? Bisa jadi orangnya historis gitu ya, karena ada silsilah Daud kan. Tapi kenapa itu novela hikmat? Karena gini, bayangkan kisah Rut, setiap nama di situ sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Naomi artinya kan apa? Menyenangkan. Terus habis itu balik setelah kehilangan ininya, marah gitu ya. Jadi pahit gitu artinya, berubah. Lalu Kilion, Mahlon, dua-duanya artinya sakit penyakit, lemah gitu kan. Dan benar mati dengan mudahnya. Elimelek, Alaku Raja. Ya kan? Itu juga Alaku Raja tapi pergi ke Moab gitu kan, ada kegambaran gitu. Bethlehem padahal rumah roti, kok ada kelaparan. Jadi semua tuh kayak terus konstruksi sebegitunya. Ruth itu companionship ya, ataupun friendship gitu. Tapi lihat tuh di dalam narasinya semuanya tentang Ruth tuh begitu. Boas, penyelamat dan seterusnya. Jadi semua tokoh dengan nama-nama mereka sudah mengikuti arti yang sesuai dengan kisah mereka. Jadi saya luruskan ya, bukan kejadian dulu baru diberikan arti nama, enggak. Tapi arti nama dulu, baru kejadiannya tuh begitu di dalam ceritanya. Sehingga sangat mungkin masa kebetulan sebegitunya ya, sehingga ada bentuk novel, lalu perkembangannya juga gitu ya. Nah, sama concern kitab Rut itu sangat tepat untuk menjadi concern di masa pasca pembuangan. Nah, Matthew White ya sama siapa namanya, Gerda De Piller. Nah, mereka bilang gini, pada periode post exilik itu terjadi perpecahan antara dua kubu Israel yang membentuk dua kelompok sebenarnya, yang disebut oleh para ahli sebagai kaum eksklusifis sama inklusivis. Yang eksklusif ini apa? Yang pasti yang tidak menerima yang lain gitu ya. Kaum eksklusif itu bilang gini, mereka punya satu lensa bahwa yang kaum eksklusif ini, umat Allah itu harus berbasis keturunan. Kamu bisa menjadi bagian dari umat Allah kalau kamu itu adalah keturunan orang Israel. Kalau bukan keturunan orang Israel nggak boleh gitu ya. Dan yang bukan secara biologis nggak boleh menjadi bagian umat Allah. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab kaum eksklusivis itu, Esra Nehemia adalah contoh. Esra Nehemia itu sangat anti terhadap orang-orang non-Yahudi untuk masuk bergabung, bahkan dianggap sebagai orang-orang yang jahat. Sebegitu negatifnya menggambarkan mereka. Ini dua kitab yang sebenarnya dipegang oleh kaum eksklusivis gitu ya. Ada poinnya mungkin gitu ya. Tapi kita lihat kitab-kitab ini, Esra dan Nehemia itu benar-benar jelas kalau kita baca tuh kita akan mendapat satu lensa, satu apa ya namanya, satu kesimpulan nggak boleh nih. Atau orang-orang yang lain itu jahat tuh, yang bukan orang Yahudi, hanya akan menghancurkan pembangunan bait suci. Jadi tidak ada penerimaan terhadap mereka. Dan itu sangat eksklusif. Sedangkan, nah, semua kitab eksklusif itu menekankan supremasi Yudaisme dan pemisahan dari bangsa lain. Satu pola yang konstan adalah Yudaisme itu lebih besar, lebih baik dari yang lain, sehingga yang lain itu nggak boleh menjadi bagian dari Yudaisme. Sedangkan sebaliknya nih, kaum inklusivis, jadi ada pecah nih orang Yahudi setelah pasca pembuangan. Ingat mereka juga ketika mereka dibuang di Babel, mereka kan mengalami berbagai hal. Mereka menjalin relasi kemudian dengan orang-orang yang non-Yahudi karena tinggal di tempat yang sama gitu ya. Nah, mereka yang menjalin relasi dengan orang-orang yang non-Yahudi itu menjadi mulai terbuka. Sedangkan yang lain tuh yang tetap eksklusif tuh nggak terbuka gitu. Nah, dari kaum inklusif bilang gini, umat Allah itu berbasis iman kepada Yahweh. Jadi, yang bukan keturunan Israel secara biologis boleh menjadi bagian umat Allah asalkan percaya kepada Allah, pada Yahweh, kepada Tuhan gitu ya, yang mengikuti hukumnya. Nah, kitab-kitab ini adalah Yunus, Yudit, Yesaya, pasal 56 dan Rut.
Ingat saya pernah khotbahin satu kitab juga ya, kitab Yunus gitu ya. Waktu kitab Yunus juga, bayangkan orang-orang baik, orang-orang yang mau menyelamatkan Yunus adalah orang-orang yang tidak mengenal Yunus di kapal. Lalu Asyur yang tadinya berdosa merespons dengan pertobatan. Ini kan mengajak penerimaan sebenarnya. Dalam setiap kitab ini terdapat ajakan penerimaan terhadap orang non-Israel nih. Tidak heran dalam tulisan-tulisan inklusivis terdapat potret yang positif mengenai orang-orang Israel. Sangat negatif terhadap orang-orang non-Israel, yang satu sangat positif. Sehingga kalau kita membaca nih, kalau kita baca dengan teliti, kita baca kitab yang eksklusif, kita akan mendapat satu gambaran yang mungkin sangat anti terhadap yang berbeda. Tapi kalau kita baca yang lain, kok positif banget ya, gitu ya. Dan terkesan ada kontradiksi di dalamnya. Dan itu terjadi memang dari survei historis terjadi setelah pasca pembuangan. Pasca pembuangan di Babel sekitar tahun berapa sampai 400-an gitu ya. Itu sebelum Masehi, disitulah mulai perpecahan itu terjadi. Jadi kitab Rut ini merupakan sebuah kitab yang mengadopsi bahan inklusif. Dan tujuan dari kitab Rut sendiri adalah membangun penerimaan kepada orang asing untuk menjadi bagian dari umat Tuhan. Ingat, tujuannya membangun penerimaan kepada orang asing untuk menjadi bagian dari umat Tuhan. Dan penerimaan ini bersifat holistik, secara religius, politik, sosial, dan personal. Ini kebanyakan informasi gitu ya. Oke, kita cepat. Jika demikian, maka peran utama dari kisah dalam kitab Rut ini tidak lain adalah Rut sendiri. Kalau memang konsepnya untuk menerima Rut, maka Rutlah pemeran utamanya. Karena di sini tujuannya ingin menunjukkan kelayakan Rut untuk menjadi bagian umat Tuhan. Jadi ini bukan kisah tentang Boas sebenarnya. Kisah tentang Rut. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam struktur narasi Rut lagi gitu ya. Nah, fokusnya ada terbagi dua. Pasal 1 dan 2 itu fokus di dalam dialog antara Rut dan Naomi. Gitu ya. Dan kontennya tentang itu. Lalu di pasal 3 dan 4 tentang Rut dan Boas. Lalu latar belakangnya, ini ada sedikit, harus yang sedikit apa ya? Harusnya itu dari Bethlehem ke Moab, Moab ke Bethlehem. Gitu. Itu ada latarnya seperti itu. Lalu di Bethlehem di ladang Boas, lalu kemudian berkembang di tempat pengirikan Boas, dan yang pasal 4 di rumah Boas. Bahkan kita bisa bilang di atas tempat tidurnya Boas. Sampai segitunya perkembangannya. Ada satu progresif gitu ya. Topik yang pertama pilihan Rut. Yang Pak Ed tadi baca ada satu konsep tentang penerimaan Rut. Ketika Orpa kembali, Rut itu memberikan satu pilihan yang tegas. Alamulah Allahku. Kemana engkau, bangsamu lah bangsaku. Kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Kemana engkau mati, di situ aku mati gitu ya. Satu komitmen yang sangat besar dari Rut dan ditunjukkan lewat pelayanannya kemudian. Lewat pelayanannya, ini nggak menyala di situ ya. Lalu ada permintaan Rut, permohonan Rut untuk Boas menikahi dia, ini sesuatu yang aneh sebenarnya. Bayangkan ada di dalam budaya Israel juga nggak lazim gitu ya, seorang wanita mengajak pria untuk menikah, minta dinikahin. Nikahin saya dong gitu kan. Kan sedikit aneh gitu ya. Mungkin Korea doang kali ya biasa gitu ya. Tembak gitu. Saya lihat di film Korea tuh pas ikut drakor, istri saya meracuni saya dengan drakor gitu. Jadi bagus ternyata ceritanya, banyak yang bagus-bagus. Dan itu biasanya cewek yang tembak cowok. Tapi di dalam konteks orang Israel itu satu yang out loh. Itu sesuatu yang nggak wajar. Gitu ya. Nah, Rut pasal 1 dan 2 menunjukkan cinta kasihnya kepada Naomi, sedangkan di pasal 3 dan 4 cinta kasih Rut itu direspons juga dengan cinta kasih. Keadaannya pasal 1 dan 2 kehilangan. Rut, Naomi kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi di dalam kehilangan itu ada komitmen yang lebih dalam yang terjadi. Sedangkan yang pasal 3 dan 4 ketika dia mendapatkan ada cinta kasih yang lebih dalam yang muncul. Emosinya dari duka, kesepian, harapan, dan sukacita, dan semuanya sebenarnya tentang siapa sih? Rut, sekali lagi tentang Rut, bukan tentang Boas. Kesimpulan dasar, Rut dan marginalitas serta tindakannya adalah fokus kitab Rut. Pemeran utamanya adalah Rut, pahlawannya adalah Rut, gitu ya. Dan kisah ini adalah sebuah kisah secara konsisten tentang Rut. Nah, saya pengen kita masuk sekarang ke dalam teksnya. Cukup latar belakangnya ya. Nah, seluruh kitab Rut secara konsisten sebenarnya menggambarkan Rut sebagai seorang wanita yang asing. Yang pertama, jelas wanita asing dari Moab. Dan Moab tidak boleh menjadi bagian umat Allah.
Karena apa? Karena ada perlakuan dari Moab yang ditolak. Karena Moab itu menghalangi bangsa Israel, tidak memberikan bantuan dan sebagainya gitu ya. Ketika orang Israel harus berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di dalam Ulangan 23 ayat 3 dan 4 sebenarnya. Lalu kemudian semakin negatifnya kayaknya nih, setelah tindakan Moab yang negatif terhadap orang Israel, digambarkanlah potret Moab sebagai hasil dari incest antara Lot dan anak-anaknya. Tapi sebenarnya alasannya bukan incest. Sebenarnya ya, alasan dia tidak boleh masuk jemaat Tuhan karena tindakan mereka yang ofensif terhadap orang Israel pada waktu mereka berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ini udah langsung semua ya. Nah, Ruth juga seorang wanita yang setia dan solider. Sangat setia. Kesetiaan Ruth itu sebenarnya Ruth itu punya pilihan loh. Punya pilihan seperti Orpa untuk kembali. Tapi Ruth tidak memilih untuk kembali ke ke Moab. Ruth memilih untuk mengikuti Naomi, ibu mertuanya sendiri. Satu komitmen. Padahal Naomi sudah melepaskan mereka untuk kembali ke tempat mereka dan menjalin kehidupan mereka kembali. Tapi Ruth memilih untuk setia kepada Naomi. Sebuah kesetiaan yang menarik gitu ya. Nah, dan sebenarnya saya cukup mengkritisi ketika kisah Ruth ini dibilang kisah cinta antara Ruth dan Boas. Apakah kisah cinta Ruth dan Boas? Atau cinta kasih Ruth kepada Naomi? Sebenarnya lebih ke cinta kasih Ruth kepada Naomi secara konsisten. Bukan cinta kasih antara Ruth dan Boas. Memang ada cinta yang diberikan oleh Boas, tapi fokus cerita ini ingin menunjukkan kesetiaan dan solidaritasnya Ruth yang begitu besar terhadap Naomi. Ruth juga digambarkan sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dia menaati hukum Tuhan loh. Dia menaati hukum Tuhan. Ketika dia bicara tentang Allahku lah Allahmu, Ruth tuh mengikuti aturan-aturan Taurat, memungut jelai, lalu masuk ke dalam pernikahan tradisi mereka bahwa nanti kalau ada saudara yang lebih dekat akan menikah, sehingga milik pusakanya keluarga Naomi itu bisa kembali ke Naomi gitu ya. Itu semua aturan-aturan Taurat dilakukan oleh Ruth, menunjukkan Ruth adalah seorang yang takut dan taat kepada hukum Taurat. Ruth juga seorang yang berani dengan segala risiko. Di dalam pasal 2 kalau kita baca, ada berkali-kali tuh Ruth diperingatkan oleh Boas. Bahkan Boas memperingatkan pekerja-pekerjanya yang laki-laki supaya jangan mengganggu Ruth. Di dalam posisinya sebagai seorang Moab, sebagai seorang perempuan, apalagi zaman itu perempuan, itu dianggap sebagai properti laki-laki gitu ya. Sampai hari ini kan kita masih menemukan pandangan-pandangan seperti itu gitu. Dan apalagi dia orang Moab, udah orang asing, perempuan pula. Di dalam situasi atau identitas seperti itu, Ruth tuh rapuhnya minta ampun, betul-betul rapuh. Di dalam kerapuhannya dia mudah sekali untuk mengalami pelecehan seksual, mengalami hal-hal yang tidak baik. Sebegitu rapuh, tetapi dia berani loh. Dia berani bukan karena dia nggak tahu resikonya. Dia berani karena sikap yang di atas tadi, setia dan solidernya terhadap Naomi. Kesetiaan Ruth begitu besar. Lalu kalau kita lihat lagi, Ruth juga adalah seorang yang selfless, bahkan mengorbankan dirinya untuk mama mertuanya. Sebenarnya kalau kita lihat pernikahan Ruth dengan Boas, itu sama sekali bukan tentang Ruth loh. Ketika Ruth menikah dengan Boas, itu untuk siapa? Apakah untuk Ruth? Bukan. Pernikahan Kinsman Redeemer itu buat mertuanya, Naomi. So Ruth itu bahkan kalau kita lihat, Boas tuh bilang, Ruth, kamu tuh benar-benar hebat. Kamu tidak mencari laki-laki yang muda, yang gimana. Tapi kamu menunjukkan cintanya kepada Naomi itu begitu besar terhadap mama mertuanya. Tapi dia tuh selfless itu mengorbankan dirinya untuk Naomi menjadi istri Boas. Dan sepertinya Boas digambarkan juga sebagai seorang yang tua di sini. Orang yang tua yang mungkin belum memiliki pasangan ataupun sudah dan Ruth menjadi salah satu. Saya kurang tahu gitu ya. Tapi Alkitab tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tapi yang pasti pernikahan Ruth tujuannya bukan untuk keagungan atau kemuliaan kehidupannya, tetapi untuk Naomi mendapatkan kembali hak-hak dia. Karena perempuan nggak boleh punya hak secara sendiri gitu. Zaman dulu milik pusaka itu harus menjadi milik anak laki-laki. Tapi anak laki-lakinya nggak ada. Suaminya juga nggak ada. So Naomi tidak punya sesuatu.
Hanya dengan nikah dengan Boas, Naomi bisa memiliki, karena Boas itu masih kerabatnya Elimelek, maka Naomi bisa memiliki kembali milik pusaka suaminya, gitu ya. Sebegitu indah gambaran si Ruth ini, sebegitu selflessnya Ruth. Mana ada orang mau menikah untuk orang lain, bukan? Ini kayak di sinetron ya. Dulu kalau sinetron di Indosiar atau Indosiar yang masih agak bagus sedikit dulu ya. Sorry, jadi ini membuli brand. tapi dulu tuh saya ingat Indosiar tuh punya 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 banyak sekali sinetron yang menunjukkan begini. Ada orang yang dipaksa menikah, ya kan? Dipaksa menikah, kamu harus kayak gini, dia dapat harta, dia dapat ini. Kan sangat nggak indah, sangat no. Kita pasti bilang no. Dia wajib untuk hidupnya bagi dirinya sendiri. Dia adalah makhluk merdeka gitu ya. Yang hidupnya harus bisa menikmati pernikahan itu. Tapi Ruth tuh sebegitunya. Tidak ada catatan yang menunjukkan Ruth tuh cinta sama Boas. Yang ada, Ruth butuh Boas untuk Naomi. Supaya Naomi bisa memperoleh kembali segala sesuatu yang harusnya menjadi miliknya. Maka karakter Ruth yang ditunjukkan dalam kitab ini berbanding terbalik sebenarnya dengan penolakan terhadap Moab. Kalau orang yang kemudian punya lensa yang sangat negatif terhadap orang Moab atau orang-orang yang bukan Yahudi, ketika membaca teks ini, gila nih orang. Dengan ada satu, wow, nggak ada orang yang kayak gini di Israel. Dan pertanyaannya, mengapa Moab? Ini menarik nih, mengapa Moab gitu ya? Kenapa harus Moab? Kalau tujuannya untuk apa namanya? Untuk mengajak orang menerima, kenapa harus Moab? Sedangkan di kitab Yunus pakainya orang Syria, Asyur. Gitu ya. Kenapa? Karena Yunus mau menekankan kepada pengampunan mereka yang sudah berbuat jahat kan, yang sudah menghancurkan bangsa Israel. Maka Asyur. Kenapa Moab? Nah, penolakan terhadap Moab bukan karena mereka hasil dari hubungan incest, itu juga satu. Tetapi karena konflik dengan Israel pada masa keluar dari Mesir. Dan pada masa penulisan kitab Rut atau pasca pembuangan, Moab itu udah nggak ada lagi sebenarnya. Moab sudah tidak ada karena sudah hancur dan lebur. Sehingga para ahli melihat bahwa Moab ini sebenarnya adalah representasi dari orang-orang non-Israel secara general. Memakai satu Moab sebagai contoh representasi karena Moab itu sudah nggak ada. Kalau misalnya dia pakai satu suku yang sudah ada, yang masih ada, penerimanya akan sangat spesifik terhadap suku tertentu atau bangsa tertentu. Tapi kalau yang jadi role model bangsa yang sudah nggak ada, artinya ini bisa berlaku untuk semuanya. Dan ada catatan teks yang secara eksplisit menuliskan bahwa Moab nggak boleh masuk jemaat Tuhan. Nah, sebenarnya potret di sini adalah sebuah progresivitas teologis dari pilihan berbasis keturunan secara biologis menjadi berbasis iman. Dan ini akan dibahas lebih lengkap oleh Pastor CJ nih soal progresivitas di simposium nanti. Gitu ya. Ada perkembangan, ada perkembangan pemilihan gitu ya. Dan semua potret Ruth itu menunjukkan suatu bentuk yang lebih dari layak sebenarnya. Ketika membaca kitab Ruth, ada satu gambaran bahwa ini orang ini jauh lebih layak nih untuk menjadi, bukan hanya layak, tapi lebih dari layak untuk menjadi bagian umat Tuhan. Dan Ruth adalah sebuah role model bukan hanya bagi orang asing, tetapi juga bagi orang Israel. Ya, bukan hanya bagi orang asing, tapi sebuah role model orang yang hidup secara solider. Dan kisah ini ditutup dengan sangat menarik, ditutup dengan Ruth menjadi nenek moyang dari para excellent king, Raja Daud. Semua kisah, kalau kita baca kitab Raja-Raja dan Tawarik, setiap kali ada raja, selalu semua raja dibandingkan dengan Daud. Dia tidak seperti nenek moyangnya Daud. Dia tidak seperti, dia seperti Daud, tidak seperti Daud. Daud tuh menjadi template untuk semua orang, semua raja Israel. Jadi par excellence, dia menjadi satu bentuk role model buat semua. Dan ternyata bayangkan ketika orang membaca, wow, di dalam genealoginya Daud, ada orang asing, orang Moab. Semakin tidak punya alasan untuk menolak mereka yang non-Yahudi, non-Israel. Bahkan yang menarik bagi kita orang Kristen, karena orang Yahudi tidak mengakui ini, tapi bagi kita, di dalam Matius kita melihat bahwa Ruth adalah nenek moyang Yesus, Kristus. Sebegitu dalam penerimaan itu. Penerimaan itu bukan hanya memasukkan Ruth di dalam umat Tuhan, tetapi menjadikan Ruth sebagai jalur dari covenant-nya Allah
sampai kepada Kristus nantinya. Nah, saya pengen kita sedikit beralih ke dunia teologi konstruktif itu ya. Dari biblical, dari kita coba lihat. Nah, saya meminjam pemikirannya Peter Sipan. Peter Sipan itu tentang Deus Migrator atau God the Stranger, migran gitu ya. Kita akan memperlakukannya migran bukan hanya mereka yang di luar, tetapi juga setiap orang yang mungkin kita anggap asing. Nah, menurut Peter Sipan, Allah adalah bukan Peter Pan ya. Peter Sipan gitu ya. Bisa juga ya Peter Pan. Nah, Allah adalah pribadi yang menjadi stranger dan migran yang disebutnya sebagai Deus Migrator. Nah, Peter Sipan ini menelisik dari dua tindakan Allah. Dia melihat God on the move itu dari dua aspek yang dia sebut sebagai God's migratory acts. Yang pertama dalam penciptaan, from a non-creative God to a creative God. Dan dalam inkarnasi, from an incarnated God to an incarnated God. Jadi dua tindakan Allah ini, Sipan melihat sebagai bentuk migrasi, bentuk perpindahan, bentuk pergerakan. Nah, dari karya yang pertama dari karya kreasioner atau penciptaan. Nah, Peter Sipan bilang gini, Allah bermigrasi dari apa yang adalah ilahi kepada apa yang bukan ilahi. Kepada ketergantungan kekal, dari kenyamanan maha tahu kepada ketakutan ketidaktahuan, dari dominasi total kehendaknya kepada total penundukan terhadap kehendak bebas manusia dan yang tak terprediksi, dari kehidupan kepada kematian. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, bayangkan Allah yang tidak terbatas sama sekali oleh ruang dan waktu, kemudian menciptakan segala sesuatu. Makanya penciptaan, kalau ditanya dari mana Allah menciptakan segala sesuatu, dari mana being untuk benda yang kita bisa pegang saat ini, materi semuanya ini, ya dari Allah sendiri. Allah sumber segalanya dan Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika Allah tuh menciptakan, sebenarnya Allah sedang berpindah, ada perpindahan dari realitasnya yang tidak terbatas oleh apapun ke dalam dunia yang terbatas. Dari Allah yang tidak bisa disakiti oleh apapun menjadi Allah yang bisa tersakiti oleh peluka yang dibuat oleh manusia. Ada satu bentuk migrasi dari yang tak terbatas itu kepada yang terbatas dan yang rapuh. Yang kedua, Peter Sipan menyoroti dari karya inkarnasional. Inkarnasi Allah dalam Yesus selaras dengan pergerakan migrasi Allah sebenarnya. Inkarnasi bukan sekadar langkah alternatif dan darurat untuk menyikapi dosa. Dia sedikit ini ya, Peter Sipan. Nah, saya lanjut di sini. Ini lebih lengkap. Inkarnasi bukanlah sekedar langkah alternatif dan darurat untuk menyikapi dosa, tetapi sebuah pemenuhan dari imigrasi Allah yang pertama ke dalam ciptaan. Lebih bentuk Peter Sipan tuh lebih melihat dari perspektif Fransiskan gitu ya. Karena di dalam inkarnasi di situ, di dalam inkarnasi Allah bermigrasi ke dalam partikularitas konteks kehidupan Yahudi di Palestina abad pertama. Suatu kehidupan yang mengalami penjajahan oleh Romawi. Bayangin di dalam inkarnasi itu, Allah di dalam realita ilahi itu, realitas ilahi yang nggak bisa disentuh, yang nggak bisa dilukai, masuk ke dalam kehidupan manusia, menjadi daging. Di dalam dia menjadi daging itu, dia mempertahankan identitasnya, dua identitas. Di satu sisi dia adalah ilahi, tapi di satu sisi dia menjadi manusia sepenuhnya. Dua identitas itu, dan kemudian dia harus masuk ke dalam realita yang asing, yaitu dunia manusia. Dan di dalam inkarnasi itu, Allah akhirnya bisa menjadi terluka, bahkan mati, disalibkan. Migrasi. Bayangkan kalau Allah tidak pernah berpindah dari being-nya, hanya sebatas Allah. Tidak pernah berpindah masuk ke dalam realita manusia, lahir di kandang domba, lahir di dalam segala keterbatasan manusia di masa di mana Roma menjajah Israel. Allah tidak akan mungkin Kristus itu bisa disalibkan. Maka di dalam inkarnasinya Yesus lahir, hidup, mati, dan bangkit sebagai seorang asing gitu ya. Nah, Peter Sipan menyoroti dua aspek ini menunjukkan bahwa ternyata kalau kita bicara yang asing, yang menjadi migran misalnya, siapa? Allah. Deus Migrator, Allah yang berimigrasi. Sehingga para migran itu
justru menjadi gambar Allah yang bermigrasi dulu, Allah duluan. Dan kalau kita membaca menggunakan hal ini untuk membaca kisah Rut, maka Deus Migrator itu justru tercermin dalam dan melalui diri Rut. Wajah Allah yang bermigrasi, wajah Allah yang berpindah dari realita yang tidak terbatasnya ke dalam kerapuan manusia, itu tergambarkan di dalam Rut yang berpindah dari Moab masuk ke dalam tempat yang asing, Israel, mengikuti aturan-aturan baru orang Israel, di mana dirinya harus bisa terluka, dirinya menjadi gampang rentan dengan berbagai tindakan yang tidak seharusnya gitu ya. Maka sama seperti Allah yang bermigrasi meninggalkan segala kesempurnaan, superioritas, masuk ke dalam keterasingan dan kerapuhan, Rut meninggalkan segala kenikmatan Moab, masuk ke dalam keterasingan dan kerapuhan di Israel justru. Maka Deus Migrator adalah potret Allah yang selfless, yang tidak memikirkan dirinya sendiri demi cintanya kepada manusia. Dia masuk menjadi rapuh karena cintanya kepada manusia. Allah yang selfless itu digambarkan oleh Rut melalui semua tindakan Rut yang menunjukkan sebuah karakter seorang yang selfless, Rut itu sendiri. Maka Rut adalah imago Dei migratoris. Rut adalah gambaran Allah yang bermigrasi, gitu ya. Rut adalah potret wajah Yesus, Yesus yang berinkarnasi, yang menciptakan segala sesuatu dan berinkarnasi. Maka wajah pertama yang muncul as a stranger dari Kristus yang stranger itu, dari Allah yang asing itu, yang menjadi asing di dalam dunia manusia itu, justru ditampilkan oleh Rut, si wanita asing. Pertanyaannya, bagaimana dengan Boas? Singkat cerita, Boas itu adalah seorang Israel asli, seorang yang kaya raya dan tuan tanah. Dalam narasi kitab Rut, Boas adalah tuan rumah, dan Rut adalah tamu, orang asing yang masuk ke situ. Lalu Boas adalah seorang pemimpin yang terpandang di kalangan Israel bahkan. Lalu seorang yang takut akan Tuhan, jelas dia mau menebus, melakukan ritual kinsman redeemer, itu menunjukkan Boas adalah orang yang takut akan Tuhan, yang masih mempraktikkan hukum Tuhan. Boas itu menyambut yang asing dengan penuh kasih. Dia menunjukkan satu bentuk hospitable-nya, hospitalitas yang besar. Dia penuh ketulusan dan dia beraksi untuk membebaskan. Boas adalah sosok yang ideal bagi orang yang menyambut yang stranger itu. Nah, sejak awal perjumpaan Rut dan Boas, gitu ya, sejak awal perjumpaan mereka, Boas telah menunjukkan satu bentuk sikap yang ideal, yang diharapkan oleh penulis kitab Rut menjadi sikap universal umat Tuhan memandang dan menyambut orang-orang non-Israel. Jadi Boas ini adalah template yang harusnya dipakai untuk melihat, oh gini nih, ada Boas nih. Ini yang seharusnya kalian lakukan untuk menerima orang yang asing itu. Bahkan ini satu tindakan yang radikal gitu ya. Semua tindakannya menunjukkan solidaritas tinggi gitu ya dengan Rut. Dia tahu siapa Rut, dia menjaga Rut. Dia bukan hanya mengizinkan Rut, bahkan dia dengan sengaja menyuruh pekerja-pekerjanya supaya lebih banyak. Kan kalau di dalam hukum Taurat, jadi nggak boleh ambil semua jerami dan sebagainya, itu nggak boleh. Harus disisakan untuk janda-janda, miskin ataupun orang asing, dan itu dilakukan oleh Boas dengan sengaja, bahkan lebih banyak lagi yang tersisa. Dia melindungi Rut. Boas menerima Rut bahkan radikal sekali gitu ya. Boas menerima Rut seradikal itu sampai menerima Rut atas ranjangnya menjadi istrinya. Tentu tidak menjadi gambaran bahwa penerima berarti mengizinkan masuk ke ranjang gitu, nggak begitu ya. Tapi ada satu bentuk ekstrim. Kalau Boas saja bisa menerima sampai sebegitu dalam, masa kamu tidak menerima orang-orang yang asing itu? Boas menikahi Rut, dan ketika Boas menikahi Rut, sebenarnya ada tindakan pembebasan dan penyetaraan. Ketika Boas menikahi Rut, maka Rut itu bukan lagi hanya sebatas orang asing yang menikah dengan orang Israel, bukan hanya itu. Tapi ketika Boas menikah dengan Rut, gitu ya, ada tindakan pembebasan dan penyetaraan. Ketika Rut menjadi milik Boas, maka berarti Rut bukan lagi orang asing. Rut harus dipandang sama dengan semua orang Israel, bahkan dengan Boas, menjadi setara sama-sama orang Israel. Maka ada tindakan penyetaraan dan pembebasan gitu ya. Nah, Peter Sipan dan Joas Adipras kutip di sini gitu ya. Yesus tuh menunjukkan solidaritas yang tinggi dengan orang-orang yang terasingkan loh. Pelayanannya justru berpusat bukan kepada pusat keagamaan Yerusalem ataupun pusat politik zaman itu, yaitu Romawi. Yesus tuh melayani di pinggiran Galilea, di daerah pinggiran, kalau katanya si Green Day,
suburban Jesus ya. Dan, tapi terlalu ekstrim. Nah, Yesus mengubah yang pinggir itu justru menjadi yang sentral. Bukan hanya menyambut, Yesus bahkan memerintahkan agar penyambutan kepada mereka yang terasingkan menjadi misi murid-murid. Yesus menyamakan penerimaan kepadanya dengan penerimaan kepada mereka yang asing. Di dalam Matius 23-24 tuh Yesus bilang, waktu aku telanjang kamu tidak menolong aku, waktu aku seorang asing bla 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 gitu ya. Seolah-olah kalau kamu menerima orang asing ini, kamu lagi menerima aku. Ini sebuah perintah yang benar-benar besar loh. Bukan hanya yuk silakan, tapi ada satu bentuk solidaritas yang tinggi sehingga Yesus menyamakan dirinya dengan orang, penerimaan kepada orang asing dengan penerimaan dirinya. Bahkan Yesus mati dalam solidaritas sebagai orang asing. Satu bentuk dari Kristus. Nah, saya sedikit mau go through tentang yang ini nih. Kok nggak bisa next? Nggak bisa? Oke. Nah, kalau kita lihat the center of Jesus tuh, dunia zaman dulu tuh, ini dari pemikirannya Pak Joas, bagus gitu ya. Dunia zaman dulu itu, zaman abad Kristus itu terpecah. Ada pusat politik Romawi, maka ada pusat religius Yerusalem. Di dalam dunia orang Yahudi itu begitu. Nah, di dalam dua pusat ini, Yesus tuh pelayanannya di mana? Yesus tuh di sini, di margin. Pusat kehidupan dan pelayanan Yesus itu ada di pinggiran. Sehingga semakin dekat orang dengan pusat religius itu, semakin dia menjadi pinggiran dari Yesus. Semakin dia dekat dengan pusat politik, semakin dia terpinggirkan dari margin Yesus. Yesus tuh membuat yang margin itu menjadi yang pusat. Menjadikan yang margin, yang di pinggiran itu sebagai pusat pelayanannya. Yesus mengajak dan menunjukkan satu bentuk solidaritas yang tinggi dengan orang-orang yang termarginalkan itu. Orang-orang Galilea, orang-orang Samaria. Jadi semakin kita dekat kepada pusat politik ataupun religius, tentu kita tidak memahami dalam bentuk yang tidak kontekstual ya, jadi nggak boleh milih gitu ya, nggak boleh memilih presiden atau apa gitu, nggak boleh berpolitik, bukan. Tapi at least kita lihat pusat dua ini sama-sama memiliki margin. Mereka ini sama-sama mendiskriminasi orang-orang. Orang-orang didiskriminasi secara politik. Semakin rendah derajat orang, paling tinggi itu derajatnya adalah orang-orang di pusat secara politik. Paling tinggi itu adalah ya senator Roma dan para pemimpin Roma, kaisar dan sebagainya justru. Semakin besar, makin di luar sedikit adalah orang-orang Roma. Makin lebih besar lagi orang-orang non Romawi tapi bisa berbahasa Yunani. Makin luar lagi adalah orang-orang barbar yang nggak bisa bahasa Yunani. Sebegitunya tuh dipinggirkan. Tapi justru yang di pinggir yang tidak dianggap, tidak diperhatikan itulah yang dianggap oleh Yesus dan yang disambut. Bahkan Yesus menjadikan mereka pusat. Makanya ada satu buku yang menarik yang bilang gini, there is no salvation outside the poor. Itu satu buku teologi pembebasan. Tidak ada keselamatan di luar orang miskin. Artinya bukan berarti kita nggak boleh kaya loh, bukan gitu. Tapi tanpa kepedulian yang besar kepada mereka yang asing, yang termarginalkan itu nggak ada keselamatan. Karena Yesus menjadikan mereka pusatnya. Nah, kalau kita lihat potret ini menjadi cara kita membaca Boas, maka kita akan menemukan bahwa keramat tamahan Boas sebagai tuan rumah yang menerima, menyambut, bahkan membebaskan terus si orang asing dari belenggu diskriminasi, sebenarnya menunjukkan bentuk penerimaan dan solidaritas dan pembebasan Yesus kepada mereka yang terasingkan. Yesus yang merengkuh mereka yang asing, bukan mereka yang berada pada sentralitas politis dan religius. Telah dihadirkan dengan begitu sempurna oleh Boas di dalam tindakannya, keramat tamahannya terhadap Rut. Dua-duanya sama-sama menggambarkan Yesus. Maka Rut dan Boas gitu ya, Rut dan Boas, si wanita asing dan si tuan rumah yang penuh keramat tamahan itu, keduanya menunjukkan dua wajah Kristus yang utuh. Kita tidak bisa hanya melihat satu sisi, tapi dua sisi ini gitu ya. Dua wajah Kristus yang utuh justru dihadirkan di dalam Rut yang asing dan Boas yang menerima. Dua-duanya menghadirkan Kristus. Kristus adalah mereka yang terasingkan dan Kristus adalah mereka yang menerima, menyambut, dan merengkuh mereka yang terasingkan. Inilah dua wajah Kristus. Dia adalah stranger, tapi dia juga adalah host at the same time. Maka, kalau begitu,
Kristus tidak mengajak kita melihat orang-orang asing yang butuh pertolongan itu sebagai objek yang butuh ditolong semata. Dan kita sebagai subjek yang lebih tinggi, lebih berkuasa. Bukan itu. Tetapi Kristus mengajak kita melihat yang asing maupun tuan rumah, semuanya sama-sama setara. Semuanya sama-sama harus menghadirkan wajah Kristus. Kita tidak sekedar menyambut yang asing dan rapuh itu, tetapi kita sedang menyambut Kristus, Yesus yang adalah Deus migrator sekaligus imago Dei migratoris yang sempurna. Sehingga yang asing itu harus dilihat istimewa, karena wajah Kristus justru kita temukan di dalam keterasingan mereka. Maka sebaliknya, tindakan menyambut mereka bukanlah sebuah tindakan transaksional dan glorifikasi diri, tetapi sebuah bentuk inkarnasional atau sebuah revelation dalam mewahyukan Allah yang solidar dengan orang-orang yang termarginalkan itu, mereka yang asing, yang terasingkan itu, melalui tindakan keramat taman yang membebaskan itu. Jadi ketika kita melihat yang asing, ketika kita perlu melihat yang asing begini, orang asing, orang yang mungkin berbeda dari kita harus kita lihat sebagai potret Yesus. Yesus hadir di dalam mereka. Bukan supaya apa? Supaya kita tidak melihat mereka tuh sebatas orang lebih kecil yang penuh, yang hanya karena kasihan kita perlu bantu mereka, bukan. Tapi kita karena punya satu bentuk gimana, aku menemukan wajah Yesus di dalam mereka loh. Aku menemukan Kristus yang hadir di dalam mereka. Maka ketika aku menolong mereka, bukan karena aku lebih hebat, tapi karena aku sedang menyambut juru selamatku. Dan ketika aku menolong mereka, aku ingat bukan karena aku ingin diberkati, bukan karena aku lebih hebat juga. Tetapi apa yang aku lakukan, aku juga at the same time sedang menghadirkan Kristus, sedang mewahyukan Yesus, sedang mewujudkan Yesus di dalam tindakanku. Seperti visi reformasi liturgi, embodying Christ daily, menubuhkan Kristus, mewahyukan Kristus itu. Jadi ketika kita punya aksi, kita perlu menolong orang yang lain, sekali lagi, tujuan kita adalah embodying Christ. Melihat mereka as Christ dan menubuhkan Kristus di dalam dan melalui kehidupan kita. Hingga kita tidak akan berpikir lagi tentang untung rugi, apa yang kita dapatkan. Tetapi kita berpikir tentang bagaimana kehidupan saya selalu menemukan wajah Yesus pada diri orang lain dan selalu menghadirkan Yesus melalui diri saya kepada yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh belajar melihat, memahami, mendalami satu kisah tentang Rut dan Boaz. Dan kami menemukan ternyata keduanya menghadirkan wajah Kristus yang utuh. Keterasingan Rut adalah bentuk Yesus yang asing, yang seringkali termarginalkan. Dan hospitalitas Boaz adalah bentuk Kristus yang selalu menyambut setiap kami. Menyambut mereka yang asing. Karena itu izinkan kami mengingat bahwa melalui firman Tuhan hari ini, kami dipanggil bukan sekedar untuk menolong karena kami sekedar kasihan, atau kami memandang kami lebih kuat dan mereka lebih lemah, tetapi kami menolong, kami membantu, kami menyambut, kami merengkuh, semua karena kami melihat Yesus di dalam diri mereka. Dan kami mau menubuhkan Yesus di dalam diri kami kepada diri mereka. Karena itu mampukan kami untuk hidup di dalam satu semangat mewahyukan Yesus, menubuhkan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun biar kiranya firman Tuhan yang kami boleh pelajari bersama menjadi satu bentuk, satu kehadiran Tuhan yang selalu mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup. Biar kami belajar mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang asing, dan Sang Tuan rumah yang rahmah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya, terima kasih buat Pastor Vinky untuk papernya loh. Cuma di area LST ya, Anda itu mendengar di area LST, dia cuma di area LC, Anda itu mendengar khotbah yang dari dipublish di paper ya. Apa arti nama Naomi? Bahagiaan. Oke, yuk. Kita akan memberikan persembahan dan pesan persembahan yang datang pada hari ini datang dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Terinspirasi juga dari khotbahnya Vinky ya. Memang
Susahnya tuh kalau RLC tuh gitu ya, terlalu sehati tuh kayaknya pesannya semuanya nyampur. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Next, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena Allah juga kepada kami. Ayat yang baru saja kita baca tuh ada banyak kontradiksi. Di satu sisi dia bilang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tapi di sisi lain sukacita mereka meluap. Di satu sisi dibilang mereka sangat miskin, tapi di sisi lain mereka kaya dalam kemurahan. Dan akhirnya ini menunjukkan kepada kita satu prinsip bahwa Broken Saint ternyata kita tidak harus kaya untuk memberi. Seringkali kita pikir saya aja belum cukup, boro-boro nolong orang. Seringkali kita pikir dompet saya harus meraih standar certain jumlah tertentu barulah saya bisa memberi. Rupanya memberi itu bukan soal saya cukup dulu baru dari kelimpahan baru saya kasih. Bukan soal saya kenyang dulu maka dari sisa makanan yang tidak bisa saya makan karena perut terlanjur kenyang baru saya kasih. Rupanya bukan itu konsepnya. Konsepnya memberi adalah berbagi. Seperti perjamuan kudus, satu roti dipecah bersama, satu cawan diputar, seteguk bersama. Maka benarlah seperti kesimpulan di ayat 5 tadi, mereka memberi diri terlebih dahulu. Sebab ini bukan sekedar makanan sisa, tapi yang mereka lakukan, mereka membuka meja makan mereka. Mereka menyiapkan kursi-kursi di meja makan mereka, mari duduk makan bersama saya. Dalam kesederhanaan makanan saya yang cuma tahu tempe, makanlah bersama. Itu memberi. Maka mereka memberi diri dalam persembahan. Sama seperti si Deus Migrator yang memberi diri dalam migrasi inkarnasi. Allah yang memberi diri di dalam bayi Yesus. Boas yang memberi diri berbagi ladang kepada si Rut. Rut yang memberi diri berbagi hidup kepada Naomi. Dan Naomi yang berbagi warisan bersama-sama dengan Rut. Termasuk memberi diri di dalam iman. Akhirnya si Rut mendapat bagian dalam umat Allah. Terjadi satu penebusan. Dan hari ini berhubungan dengan khotbah hari ini. Tuan rumah yang membuka ladang bagi si pendatang asing. Memberi rupanya menunjukkan Kristus. Memberi rupanya menyambut Kristus ke dalam meja makan saya. Jadi pesan persembahan hari ini Broken Saints, berilah dirimu dalam persembahan hari ini. Berapapun yang saudara bisa kasih, saya punya 5.000, ya gak apa-apa. Dari 5.000 ada 500, tapi 500 terlalu memalukan. Please. Gak ada begitu-begitu. Saya cuma tahu tempe, ya gak apa-apa. Yesus pun lahirnya di kandang domba. Ini bukan soal jumlah, tidak pernah karena jumlah. Ini soal meja makan yang dibuka, memberi diri. Maka berapapun persembahan yang Broken Saints kasih hari ini, izinkan itu menjadi representasi dari dirimu yang dibagi. Baik, persembahan bisa dikirimkan ke sini. Ya, silakan. Mau di screen capture, mau di apa, mau dicatat, silakan. Dan sementara itu kita akan melihat pengumuman yang datang buat minggu ini.
Kita untuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Tritunggal berkasih, Deus Migrator yang bermigrasi karena cintanya kepada setiap kita. Biar kiranya senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang menghadirkan Kristus bagi mereka yang terasingkan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.